Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Hanif dan NPM 23711051061 dari kelas B. Video ini merupakan video ujian tengah semester atau TS yang ditugaskan untuk membuat sebuah rancangan atau juga sebuah produk yang mengimplementasikan sila-sila yang ada pada Pancasila. Nah, video ini merupakan video dari tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi untuk latar belakangnya, yang pertama adalah partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi masih didominasi cara konvensional, rapat, surat, perantara. Yang kedua, dokumentasi penyampaian aspirasi masyarakat masih lambat, tidak transparan dan tidak terdokumentasi, sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat itu tidak bisa ditampung dan diserap secara optimal, serta kurang bisa untuk diimplementasikan dengan baik. Yang ketiga itu adalah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 220 juta jiwa yang menjadi potensi besar untuk mengadopsi sistem yang secara digital. Oke, untuk rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem digital yang dapat menampung aspirasi masyarakat secara mudah dan transparan. Yang kedua, bagaimana menerapkan teknologi web single page application dalam pengelolaan aspirasi warga. Yang ketiga, bagaimana sistem ini dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks partisipasi publik digital. Tujuan penelitiannya merupakan suatu platform web yang memfasilitasi aspirasi publik secara online. Yang kedua, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyampaian aspirasi. Yang ketiga, mengimplementasikan nilai demokrasi dan musyawarah digital berbasis Pancasila dan berdasarkan Pancasila sila keempat. Untuk manfaat rancangannya, yang pertama, meningkatkan akses warga terhadap kanal aspirasi publik yang sudah dibuat secara digital dan menjadi ruang publik yang besar. Yang kedua, mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam transformasi digital. Yang ketiga, jadi contoh implementasi demokrasi digital pada tingkat lokal. Untuk deskripsi inovasi, untuk namanya itu adalah Suara Warga. Dalam Suara Warga ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama, form pengajuan aspirasi. Yang kedua, daftar aspirasi. Yang ketiga, fitur dukungan bisa like dan juga unlike. Yang terakhir adalah statistik aspirasi. Selesai, proses, dan juga menunggu. Relevansi dengan Pancasila. Nah, untuk aplikasi ini relevansinya dengan sila keempat. Yang, karena sila keempat yang pertama memberikan ruang bagi warga menyampaikan pendapat kerakyatan. Yang kedua, aspirasi dapat didukung oleh warga lain, musyawarah, bisa berupa like dan juga menanggapi. Namun untuk fitur menanggapi belum ditambahkan. Yang ketiga itu adalah transparansi penanganan aspirasi, kebijaksanaan dan juga keadilan. Untuk rencana implementasi, yang pertama itu adalah analisis kebutuhan masyarakat, yang kedua yaitu adalah pengembangan dengan SPA dan juga JSON, yang ketiga itu adalah perancangan sistem dan UI, yang keempat uji coba dan evaluasi fitur, yang terakhir adalah integrasi lanjutan ke database dan juga dashboard admin. Hasil dari pembahasan, sistem telah berjalan stabil dengan fitur utama pengajuan aspirasi, dukungan, dan statistik. Yang kedua itu adalah fitur like atau unlike bekerja secara dinamis tanpa reload halaman. Yang ketiga itu adalah seluruh fungsi berhasil diuji menggunakan metode black box testing. Yang keempat, sistem efektif menampung partisipasi warga secara digital. Yang terakhir adalah sesuai dengan nilai Pancasila dalam mendorong partisipasi publik dan transparansi pemerintahan. Kesimpulannya, Suara Warga berhasil menjadi prototipe sistem partisipasi publik digital yang fungsional. Yang kedua itu adalah mewujudkan nilai demokrasi, musyawarah, dan keterbukaan informasi. Yang ketiga dapat dikembangkan lebih lanjut ke versi e-government yang terintegrasi. Oke, baik, saya bakal melanjutkan dengan menemukan aplikasi yang atau website yang sudah dibuat. Jadi ini merupakan halaman awal dari aspirasi warga, di mana terdapat beberapa uh, informasi di sini. Yang pertama itu adalah total aspirasi, lalu ada aspirasi yang sudah diselesaikan, yang ketiga itu adalah dalam proses dikerjakan aspirasinya, yang terakhir adalah menunggu aspirasi itu untuk dikerjakan dan sedang diproses. Oke.
Kita langsung masuk ke ajukan aspirasi. Nah, di dalam fitur ajukan aspirasi ini kita bisa mengajukan beberapa aspirasi. Seperti misalkan penanganan sampah. Nah, lokasinya itu karena ini tingkatnya lokal atau tingkatnya setara dengan kelurahan, kita memasukkan RT. Untuk kategorinya ini kita masukkan lingkungan karena penanganan sampah. Nah, pendeskripsi masalah ini eh, kita bisa tulis, misalkan kita memiliki masalah sampah yang menumpuk di pinggiran jalan. Ketika sudah kita masukkan, kita bisa untuk melihat eh, beberapa aspirasi warga sebelumnya sudah memberikan aspirasi. Ada yang sudah selesai kategorinya, ada yang sedang diproses, misalkan taman bermain ini sedang diproses, lalu ada yang menunggu untuk diproses, seperti penanganan jalan, penanganan banjir, penanganan sampah, dan penanganan sampah. Ini karena warganya ada lebih dari satu yang terletak di situ, nah mereka mereka bisa untuk menambahkan uh, aspirasi yang sama. Nah, kita juga bisa untuk menambahkan dukungan seperti ini. Kita menambahkan dukungan. Nah, dukungan juga bertambah. Nah, seperti ini bertambah. Nah, ini kan dukungan bertambah. Kita juga bisa tidak jadi bentuk. Nah, ini merupakan halaman tentang suara warga tersebut. Baik, demikianlah video penjelasan mengenai rancangan produk yang saya buat. Besar harapannya rancangan produk ini bisa untuk diimplementasikan di lingkungan lokal, bisa juga lingkungan yang lebih besar lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.